Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 6. Pendekar Kekaisaran Qilin. Kekuatan pria berjubah serba hitam itu berada di alam langit tahap 8. Di Kekaisaran Naga hanya 3 orang saja yang mencapai kultivasi tersebut dan sepertinya pria itu bukan salah satu dari mereka. Jian Chen mengetahui bahwa Kekaisaran Qilin memiliki ilmu bela diri yang lebih berkembang daripada Kekaisaran Naga. Pendekar alam raja bukanlah hal asing di sana. Meski begitu, alam langit tahap 8 seharusnya masih merupakan pendekar tingkat tinggi di Kekaisaran Qilin. Jian Chen yakin pria parubaya di depannya memiliki identitas yang tak biasa. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan sampai bisa melihat persembunyianku, tetapi sepertinya kekuatanmu tidak terlalu buruk, anak muda. Pria itu tersenyum penuh makna pada Jian Chen. Aku hanya memiliki kemampuan yang cukup. Jian Chen membalasnya dengan senyuman tipis. Selain itu, apa tujuanmu ke sini? Kau sepertinya mata-mata dari Kekaisaran Qilin, bukan? Apakah itu penting saat kau akan mati di sini? Setidaknya aku mati dalam pemahaman, bukan menjadi hantu yang penasaran. Jian Chen mengangkat bahunya. Berbeda dengan Jian Chen yang masih terlihat tenang, Miu Lin dan satu penjaga di dekatnya masih ketakutan melihat pria tua tersebut. Mereka bahkan harus berhati-hati dalam mengambil nafas. Ketakutan keduanya cukup diwajari karena pria tua itu memancarkan aura pembunuhnya yang pekat. Dilihat dari ia menggerakkan pisau serta aura pembunuh yang milikinya, Jian Chen menduga bahwa pria di depannya adalah seseorang yang berprofesi sebagai ahli pembunuh. Kau menebaknya dengan akurat. Seperti yang kau bilang, aku berasal dari Kekaisaran Qilin dan memata-matai pemerintah kalian. Sejujurnya aku cukup terkejut ada asosiasi sehebat kalian yang dapat menyediakan pil berkhasiat tinggi di sini. Resep pil yang dibuat Jian Chen pada asosiasi memang sangat berharga. Di Kekaisaran Qilin pun tidak ada resep pil dengan kinerja setinggi itu. Aku akan memberikan kalian penawaran terutama untukmu, Nona. Kau sepertinya mempunyai jabatan tinggi di asosiasi ini. Pria itu beralih menatap Miu Lin. Berikan semua resep pil yang ada pada asosiasi kalian lalu berikan padaku sekarang. Maka akan kulepaskan kalian di sini. Pria itu tidak segan-segan melepaskan aura pembunuhnya untuk Miu Lin seorang. Namun sebelum aura itu sampai targetnya, Jian Chen melepaskan sedikit aura kematiannya yang berhasil mendorong aura pembunuh tersebut. Dahi pria itu berkerut ketika aura pembunuhnya tidak berhasil menyerang mental lawannya, tetapi di sisi yang sama ia juga menyaksikan Jian Chen melepaskan sesuatu yang tak kasat mata. Pria itu melihat samar-samar ada aura kehitaman dari sekujur tubuh Jian Chen. Seperti aura pembunuh namun terlihat lebih kelam dan gelap. Meski sedikit terkejut, pria tua itu tidak sama sekali ketakutan. Sekali lagi ia tertawa bahkan sampai bertepuk tangan. Kau lebih dari yang kuduga, anak muda. Kekuatanmu ternyata lebih kuat dari yang aku perkirakan. Sepertinya rumor itu memang benar bahwa asosiasi kalian memiliki kekuatan tersembunyi. Pria itu cukup percaya diri dengan aura pembunuh yang berhasil ia kumpulkan selama ini. Banyak lawannya akan menyerah dengan pengendalian aura tersebut atau setidaknya menggoyahkan mental lawannya. Baru pertama kali ini ada yang berhasil mematahkan aura pembunuh seperti yang Jian Chen lakukan. Jian Chen memberi isyarat agar Miu Lin dan penjaga itu mengambil jarak sejauh mungkin.
Ia mungkin bisa melawan pria tersebut namun akan merepotkan jika harus melawan dan melindungi secara bersamaan. Nona, sekali lagi aku menawarkan padamu sebelum ini berakhir pada sesuatu yang tidak bisa kau harapkan. Berikan semua resep pil yang kalian buat maka aku akan membiarkan kalian hidup. Jika pria itu mendapatkan resep pilnya maka ia tidak harus memata-matai Kaisar Naga lagi. Resep pil asosiasi sudah cukup membuat Kekaisaran Qilin jadi lebih berkembang pesat. Kau bilang akan membiarkan kami hidup tetapi kenapa aku merasa kau akan tetap membunuhku meski menuruti kemauanmu? Jian Chen tersenyum penuh arti. Kau benar. Pria itu tidak menyangkal dan malah tersenyum lebar. Sampai sekarang ini aku tidak pernah membiarkan korbanku lolos. Itu akan memperburuk identitasku sebagai pembunuh nomor 2 di Kekaisaran Qilin. Pria tua itu menghela nafas. Sepertinya percuma bernegosiasi dengan kalian. Kalau begitu lebih baik kita berbicara dengan tindakan dan kekuatan. Pria itu tiba-tiba bergerak ke arah Jian dengan 2 pisau pusaka di tangannya. Sambil tersenyum lebar dia berkata, "Aku ingin lihat, seberapa hebat kekuatanmu anak muda. Cukup kuat untuk bisa membunuhmu." Jian Chen kemudian mengalirkan tenaga dalam pada kedua tangannya lalu merubahnya menjadi sebuah energi. Tak lama kemudian, tangan Jian Chen bercahaya kebiruan. Dari sinar biru itu muncul serbuk es yang perlahan berkumpul dan memadat di telapak tangannya sebelum berubah menjadi pedang es. Dengan pedang es tersebut Jian Chen melawan pria itu. Ia bergerak dan menangkis serangan lawannya. Tidak buruk, lalu bagaimana dengan ini? Pria itu tidak menyerang Jian Chen dengan seluruh kemampuannya sehingga di awal pertukaran jurus dia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Jian Chen dengan tenang menerima serangan pria itu dengan mudah tanpa merasakan kesulitan sedikit pun. Menarik. Cukup menarik. Kau bukan hanya terlihat muda tetapi kekuatanmu juga sangat tinggi. Sayangnya dengan kekuatan ini kau belum cukup untuk melawanku. Pria itu kini menggunakan 70% kekuatannya. Setiap serangan pisaunya dialiri tenaga dalam yang besar. Jian Chen menangkis sebagian serangan tersebut dan sebagian lainnya ia menghindar. Serangan yang lolos membuat ruangan asosiasi mengalami kerusakan bahkan sampai rusak ke bagian luar. Keterkejutan terlihat dari wajah pria itu saat menyadari Jian Chen mempunyai kekuatan di ranah alam langit. Ia belum pernah melihat seseorang yang begitu muda ada di ranah tersebut. Miu Lin juga bereaksi sama. Meski sudah mendengar kekuatan Jian Chen sangat tinggi namun melihat secara langsung tetap berkesan olehnya. Kau sepertinya monster tua yang menyembunyikan kekuatannya. Kalau begitu kita akhiri saja di sini. Pria itu kini menggunakan seluruh kekuatannya yang berada di ranah alam langit tahap 8. Jian Chen merasakan peningkatan kekuatan pria bertambah. Setiap ayunan senjatanya mengeluarkan pisau udara yang tajam. Jian Chen berhasil mengimbanginya tetapi suara keras dan kerusakan yang ditimbulkan pria itu sudah tak terbendung lagi. Ruangan asosiasi hancur separuhnya. Para warga kota segera menyadari ada pertarungan di ruangan tersebut dan menarik perhatian sebagian yang lain. Nafas pria itu tertahan saat Jian Chen masih bisa mengimbanginya meski telah mengeluarkan segenap kekuatannya. Ia belum pernah di posisi demikian kecuali saat melawan 10 jagoan di Kekaisaran Qilin. Merasa bakal jadi pertarungan yang lama jika terus melawan Jian Chen. Ditambah para warga mulai berdatangan, pria itu tidak punya pilihan lain selain mundur. Kau beruntung hari ini bisa selamat. Pertemuan selanjutnya aku akan menyiksamu sampai berharap kau mati.
Pria itu mendengus kesal lalu terbang menjauh. Meski berkata penuh percaya diri, pria itu yakin Jian Chen adalah lawan yang sangat merepotkan. Andai pertarungan terus berlanjut, maka tangan atau kakinya boleh jadi akan hilang walau berhasil menang. Pria itu terus terbang dengan kecepatan tinggi saat tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dari samping. "Kenapa kau kabur? Kenapa harus menunggu pertemuan selanjutnya jika bisa dilakukan sekarang?" Jian Chen tersenyum lebar sambil terus terbang di sampingnya. Pria itu menjerit tertahan. Ia sama sekali tidak menyadari Jian Chen saat tiba-tiba pemuda itu bersuara di dekatnya. Jian Chen kemudian berhasil menyusulnya dan menghadang pria itu dari depan. "Kau pikir bisa pergi dan datang sesukamu di kekaisaran lain? Kau harus melewatiku jika mau pergi dari sini." Jian Chen tertawa kecil. Jian Chen harus memastikan bahwa tidak ada pendekar kekaisaran Qilin yang lain selain pria itu berada di ibu kota. Melihatnya bergerak sendiri, Jian Chen tidak perlu lagi menahan kekuatannya. Pria itu menahan nafasnya. Ia masih tidak menduga Jian Chen merupakan pendekar tingkat tinggi, apalagi melihat paras laki-laki itu yang terlihat begitu muda. "Untuk sekarang aku tidak punya waktu meladenimu. Ada hal yang harus aku urus." Pria itu langsung terbang ke arah lain, namun baru bergerak beberapa detik saja Jian Chen sudah terlebih dulu berdiri dan menghadang jalannya kembali. "Kenapa harus terburu-buru? Bukankah kau sudah lama di sini? Anggap saja kekaisaran ini adalah rumahmu. Kau ingin membawa ini ke pertarungan hidup dan mati." Pria itu berkata dingin. "Sejujurnya, ya, aku ingin bertarung serius denganmu di sini dan tentu sampai mati." Pria itu menggigit bibirnya. Ia tidak takut pada Jian Chen, hanya saja sedang menghindari pertarungan berat yang membuatnya bisa cedera serius. Pria itu mengeluarkan dua pusaka pisaunya sementara Jian Chen juga melakukan hal yang sama. Dia menciptakan pedang es yang kuat dan tajam. Melihat pertarungan pasti akan terjadi, pria itu berinisiatif menyerang Jian Chen terlebih dulu. Ia harus menggunakan semua teknik pembunuhnya agar bisa membunuh Jian Chen secepatnya. Episode sebelumnya, Eps 265, Di Balik Bayangan. Episode berikutnya, Eps 267, Teknik Pembunuh. Dengan tekniknya, pria itu berhasil membuat Jian Chen di posisi bertahan. Setiap serangannya sangat cepat dan mengarah pada bagian vital. Harus Jian Chen akui teknik pembunuh pria itu sangat tinggi, melebihi teknik pembunuh yang dilakukan 5 gadis kembarnya. Bukan hanya cepat tetapi memiliki gerakan yang rumit. Setiap ayunan pisau pria itu akan meningkat setiap detiknya. Luka goresan akhirnya terukir di pipi Jian Chen, tetapi di waktu yang sama dia juga melukai bahu pria itu dengan pedang esnya. "Teknik pembunuhmu sangat tinggi. Pendekar yang ada di tingkatanmu akan sulit jika harus menghadapimu." Jian Chen mengusap pipinya yang sedikit berdarah. Tak lama kemudian goresan itu mengecil sebelum akhirnya menghilang dari pipinya. Teknik pembunuh yang dilakukan pria itu memiliki keragaman gerakan. Walaupun menggunakan pisau yang pendek, namun jangkauan serangannya terasa sangat luas. Jian Chen secara jelas memang sangat takjub. Dalam seni bela diri ia paling belum menguasai tentang namanya teknik pembunuh. Pada dasarnya teknik bertarung dan teknik pembunuh berbeda. Teknik bertarung cenderung lebih ingin memenangkan sebuah pertarungan, baik itu berduel atau berkelompok, sementara teknik pembunuh bertujuan untuk membunuh lawannya. Teknik pembunuh lebih ke sisi menyerang lawannya pada bagian vital.
Gerakan mereka singkat tetapi setiap jurusnya sangat mematikan. Jika mempunyai waktu, Jian Chen harus belajar tentang teknik pembunuh lebih dalam lagi dan kebetulan pria di depannya bisa jadi pembelajaran tambahan baginya. Berbeda dengan Jian Chen yang masih terlihat tenang, pria itu memandang Jian Chen dengan penuh ketidakpercayaan. Gerakan sebelumnya seharusnya sulit diikuti oleh mata lawannya tetapi pemuda di depannya justru dapat melakukan hal tersebut dengan mudah. Pria itu menggenggam pisaunya lebih erat. Ia harus berhati-hati sekarang atau Jian Chen akan berhasil melukainya lagi. Elemental bayangan, cerminan kegelapan bayangan. Dengan menggunakan elemennya, pria itu menciptakan 4 dirinya yang dibentuk oleh bayangan. 4 bayangan itu membentuk persis pria tersebut termasuk pisau di bawahnya. Yang membedakan adalah fisik mereka berwarna hitam semua kecuali matanya yang bersinar merah. Aku ingin lihat apakah kau akan setenang ini jika melawan bayangan-bayanganku. Pria itu mendengus. Ia kemudian memerintahkan 4 bayangan dirinya bergerak menyerang Jian Chen. Jian Chen masih tenang. Tanpa kesulitan ia menghadapi keempat fisik bayangan itu dengan mudah namun setiap kali ia mengayunkan pedang esnya pada fisik bayangan tersebut, pedang es Jian Chen tidak dapat melukainya alias pedangnya menembus bayangan fisik itu. Melihat hal tersebut pria itu tertawa mengejek. Kau tak bisa melukai sebuah bayangan. Apa kau mengerti itu? Jian Chen kembali mencobanya mengayunkan pedangnya lagi tetapi kali ini menggunakan tenaga dalam. Hasilnya bayangan itu dengan mudah dapat menembusnya. Benar-benar teknik yang unik. Jian Chen berdecak kagum namun ia tidak terprovokasi oleh omongan pria tersebut. Sederhana saja karena ia punya trik untuk menghadapi 4 fisik bayangan itu. Pedang es Jian Chen kemudian bersinar keemasan. Ia melakukan perubahan jenis dari pedang es menjadi pedang cahaya. Pria itu terkejut sampai sulit berkata-kata. Sebelum ia berbicara mengenai elemennya, Jian Chen sudah melakukan sesuatu yang lain. Dengan pedang cahaya yang telah memadat, Jian Chen langsung memotong fisik bayangan itu dengan mudah. Kali ini bayangan itu tidak dapat menembus elemen cahaya Jian Chen sehingga ketika pedangnya terayun, fisik bayangan itu langsung terbelah sebelum akhirnya menghilang menjadi debu. Kau, jangan bilang. Pria itu terbata-bata, sulit mempercayai apa yang dilihatnya barusan. Jian Chen tersenyum lebar, seolah mengerti apa yang dipikirkan lawannya. Dia berkata, kau benar, ini adalah elemen cahaya. Seperti yang jelaskan Lily, elemen cahaya sangat langka di alam semesta. Akan sulit menemukan pendekar yang memilikinya. Melihat reaksi pria itu Jian Chen yakin bahkan di Kekaisaran Qilin pun hampir tidak ada elemen yang sepertinya. Jian Chen tidak menunggu keterkejutan dari pria itu melainkan langsung memperpendek jarak keduanya. Dengan permainan pedangnya yang lincah, Jian Chen berhasil memojokkan lawannya hingga di posisi bertahan. Gerakan demi gerakan terus berlanjut hingga akhirnya pria itu mulai kesulitan melihat kecepatan pedang Jian Chen. Akibatnya beberapa goresan sudah terukir di tubuh pria itu. Pria itu berusaha mengambil jarak dengan Jian Chen namun pemuda itu tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Jian Chen mengetahui pria di depannya tidak ahli dalam bertarung secara langsung seperti ini. Para pembunuh umumnya cenderung membunuh lawannya dalam sekali serangan. Luka-luka yang Jian Chen torehkan mulai meneteskan darah segar. Pria itu mengumpat berulang kali. Ia tidak menyangka kekuatan Jian Chen berada di atasnya. Siapa sebenarnya dirimu?
Bagaimana aku tidak mengetahui pendekar setinggi kau bisa ada di kekaisaran ini? Pria itu berteriak putus asa. Pria itu sudah beberapa bulan menyelinap di ibu kota. Tentu saja banyak informasi yang ia kumpulkan termasuk 10 jagoan terkuat di Kekaisaran Naga. Selain mengetahui, ia juga memeriksa kekuatan mereka dan pria itu yakin Jian Chen bukan salah satu dari 10 jagoan tersebut. Jian Chen nyatanya tidak peduli dengan pertanyaan pria itu. Ia mengayunkan pedangnya lebih cepat dari sebelumnya hingga pria itu kesulitan mengikuti gerakannya. Akhirnya luka goresan besar terukir di dadanya dengan luka yang besar. Pandangan pria itu mulai kabur. Nafasnya sudah terputus-putus dan ia memahami dengan luka dalam sebesar ini, nyawanya tidak akan selamat meski menggunakan tenaga dalam sekalipun. Jian Chen membutuhkan satu serangan lagi untuk membunuhnya, namun ia tidak melakukannya melainkan mencekik pria itu. Apa sebenarnya tujuan kalian menyerang Kekaisaran Naga? Jian Chen berkata dengan nada dingin. Apa yang kau pikirkan sehingga aku harus memberitahukanmu? Pria itu tersenyum mengejek. Darahnya mulai mengalir di mulutnya. Kau mungkin senang bisa membunuhku di sini, namun kekuatanku masih terbilang lemah jika dibandingkan dengan 10 jagoan Kekaisaran Qilin. Pria itu terbatuk-batuk namun masih mempertahankan senyumannya. Kelak, Kekaisaran Naga akan diserang tanpa ampun oleh kami dan di saat itu orang-orang terdekatmu akan mati. Aku tidak peduli. Jika kalian ingin menghancurkan Kekaisaran Naga maka aku akan membunuh mereka yang datang ke sini. Pria itu tertawa meski sesekali tersedak darahnya sendiri. Kuakui kekuatanmu sangat tinggi bahkan di Kekaisaran Qilin sekalipun, namun dibandingkan 10 jagoan besar di sana, kau bukan apa-apa. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku bukan lawan mereka? Apa kau berpikir melawanmu harus menggunakan seluruh kekuatanku? Jian Chen tersenyum mengejek. Ekspresi pria itu seketika memburuk. Kau jangan bilang ada di alam Ra. Jian Chen mendengus. Sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya ia sudah mengeraskan cengkraman di lehernya. Tak lama kemudian suara tulang patah terdengar keras. Pria itu seketika meninggal dengan tulang leher yang terlepas dari asalnya. Sebelum tubuhnya dijatuhkan, Jian Chen mengambil cincin ruang pria itu. Ia berniat mencari informasi lainnya lebih jauh. Episode sebelumnya. Eps 266. Pendekar Kekaisaran Qilin. Episode berikutnya. Eps 268. Meninggalkan Eps 268. Meninggalkan ibu kota. Kedatangan Jian Chen ternyata sudah ditunggu Miu Lin. Gadis itu terlihat cemas karena Jian Chen sangat lama mengejar pria misterius tersebut. Tuan muda Jian, Anda tidak apa-apa. Bagaimana dengan pria itu, apa Anda bisa menanganinya? Apa dia memang berasal dari Kekaisaran Qilin? Jian Chen menggaruk hidungnya sambil tersenyum canggung. Ia belum siap dengan pertanyaan beruntun Miu Lin. Dengan perlahan Jian Chen menjelaskan apa yang diketahuinya mengenai pria tersebut, terutama rencana dari Kekaisaran Qilin yang hendak menyerang Kekaisaran Naga. Biarpun Miu Lin mengetahui hal tersebut, namun setelah mendengarnya secara langsung ia tetap terkejut. Jian Chen mengeluarkan sebuah gulungan kertas yang diambilnya dari pria itu. Gulungan yang sama berisi informasi yang hendak dikirimkan pria itu pada kekaisarannya. Miu Lin membaca gulungan kertas tersebut sebelum akhirnya menahan nafasnya dingin. Dalam surat itu ada juga informasi mengenai asosiasi klan Miu yang hendak dilaporkan.
Seperti apa yang Nona lihat, asosiasi klan Miu sudah diketahui oleh Kekaisaran Qilin. Bisa jadi apa yang dinyatakan Yang Mulia Kaisar benar. Asosiasi akan diincar terlebih dulu oleh mereka. Tuan Muda Jian, apa ini artinya klan Miu akan diserang? Bukan mungkin tetapi pasti. Aku yakin sasaran utama mereka adalah menginginkan asosiasi kita. Miu Lin memijat kepalanya yang terasa sakit. Tidak menyangka dalam perang politik kekaisaran, klannya justru akan terkena dampaknya terlebih dulu. Miu Lin kemudian meminta bantuan Jian Chen untuk mengawalnya sementara waktu ke Provinsi Naga Petir. Ia berencana pulang kembali ke klan Miu. Tentu saja Miu Lin akan membayar Jian Chen dengan bayaran mahal jika mau. Mengingat pemuda itu lebih kuat dari perkiraannya, mungkin menyewa pendekar setinggi Jian Chen akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu Miu Lin takut jika kedatangannya ke ibu kota sudah diketahui musuh. Bisa saja di perjalanan pulangnya menaiki kapal laut, ia diserang. Tidak perlu sungkan Nona Lin. Sebenarnya dari awal aku juga ingin ke sana. Karena sekarang Jian Chen telah berhasil membawa Ziyun dan Mei Li ke akademi, maka tidak alasan lagi ia untuk di sini. Jian Chen kemudian meminta Miu Lin untuk memberikan kabar yang sama pada Kaisar Naga. Kaisar Naga sebaiknya mengetahui berita ini. Dia harus segera mengumpulkan pasukannya secepat yang ia bisa atau semuanya akan terlambat. Miu Lin mengangguk. Apa yang dikatakan Jian Chen memang benar. Kaisar Naga harus mempersiapkan pasukannya sebelum Kekaisaran Qilin datang dan menyerang. Miu Lin kemudian mengatakan bahwa ia juga harus di sini selama 3 hari ke depan. Selain bertemu dengan Kaisar Naga, Miu Lin juga mempunyai kepentingan lain mengurusi asosiasi di cabang ibu kota. Jian Chen mengangguk mengerti. Ia juga tidak terlalu terburu-buru menuju Provinsi Naga Petir. Selama 3 hari yang dijanjikan, Jian Chen menghabiskan waktunya untuk berlatih sisik naga langitnya agar mencapai ke titik sempurna. Menurut catatan kitab Dewa Langit Surgawi, ketika sisik naga langit telah sepenuhnya dikuasai, maka teknik itu bisa secara alami mengeraskan kulit Jian Chen tanpa harus mengaktifkannya secara sadar. Alasan yang sama membuat Jian Chen bersemangat untuk menguasainya secepatnya. Selain berlatih di tempat yang disediakan asosiasi, sesekali Jian Chen menghabiskan waktunya bersama Ziyun dan Mei Li. Kedua gadis itu bersemangat ketika membawanya jalan-jalan memutari kota. Hingga tiba waktunya Jian Chen harus pergi. Ia berpamitan terlebih dulu pada kedua gadisnya. Aku harus pergi. Terima kasih telah menemaniku selama di sini. Jian Chen tersenyum lembut sambil mengelus pucuk kepala Mei Li dan Ziyun secara bergantian. Dua gadis tersebut memang sudah diberitahukan Jian Chen sebelumnya bahwa ia akan pergi tak lama lagi. Jadi tidak terlalu sedih ketika Jian Chen akan meninggalkan mereka sekarang. Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu saudara Jian. Andai kau tidak ada mungkin kami tidak akan pernah ke sini. Mei Li memeluk Jian Chen dengan manja. Jian Chen terkekeh. Sejak 3 hari terakhir Mei Li memang sudah menunjukkan sifat aslinya seperti ia kepada Ziyun. Ziyun yang melihat sahabat kecilnya bertindak demikian hanya menggelengkan kepala pelan sambil tertawa kecil. Menurutnya Mei Li selalu ingin dimanja oleh orang-orang terdekatnya. Jian Chen lalu mengeluarkan 2 buah kantong kulit yang berisi batu roh di dalamnya. Ia memberikannya pada keduanya. Saudara Jian, ini. Ziyun dan Mei Li sampai kesulitan berkata-kata melihat sebuah batu yang bersinar kehijauan di dalam kantong tersebut.
Walau keduanya baru pertama kali melihat batu itu, namun Ziyun dan Mei Li yakin bahwa benda di depannya adalah batu roh yang melegenda itu. Bukan hanya satu, tetapi Jian Chen memberikan puluhan di dalamnya. Kuharap dengan batu roh tersebut kalian bisa menjadi lebih kuat. Jian Chen mengelus pipi Mei Li yang matanya masih menatap batu itu tanpa berkedip. Mei Li tersadar sebelum wajahnya jadi memerah. Ia tersipu malu dengan tindakan Jian Chen barusan. Saudara Jian, ini, aku tak bisa menerimanya. Ziyun menyerahkan kembali kantong kulit itu pada Jian Chen. Ia tak bisa membayangkan betapa berharga batu roh itu di dunia persilatan. Jian Chen menggeleng pelan. Sejak awal aku memang ingin memberikan batu roh itu pada kalian. Lagian aku juga tidak membutuhkan batu itu. Ziyun yang ingin mengatakan penolakan lainnya langsung mengurung niatnya. Ia bisa melihat Jian Chen memang sungguh memberikan batu itu pada dirinya. Aku harap suatu saat nanti aku akan terus bersamamu saudara Jian, sebagai pendamping dari hidupmu. Ziyun mengecup pipi Jian Chen yang diikuti Mei Li setelahnya. Jian Chen mengelus pucuk kepala kedua gadisnya untuk terakhir kali sebelum kemudian ia terbang menuju tempat pelabuhan di mana Miu Lin sudah menunggu di sana. Tuan muda Jian, apa Anda sudah menyelesaikan urusanmu? Miu Lin tertawa kecil ketika melihat Jian Chen kembali. Sudah, tapi apakah ada sesuatu di wajahku? Jian Chen merasa Miu Lin menatap wajahnya secara tidak normal. Ah tidak, aku hanya sedikit terkejut ada tanda bibir di dua pipimu. Miu Lin berkata demikian sambil mengeluarkan cermin di tasnya. Saat Jian Chen berkaca, ia kemudian menyadari ada sesuatu. Jian Chen buru-buru mengusap tanda merah yang ada di pipinya. Tuan muda Jian, sepertinya Meyer dan Yuner sudah sangat jatuh hati padamu. Bisa memiliki salah satunya adalah kehebatan. Memiliki keduanya adalah sebuah keajaiban. Nona Lin, bukankah sudah waktunya kapal kita berlayar? Jian Chen mencoba mengubah topik pembicaraannya. Tentu saja, tapi apakah tanda dua bibir itu adalah ciuman dari Meyer dan Yuner? Jian Chen mengumpat dalam hati. Ia tidak memberi jawaban pada Miu Lin melainkan langsung menaiki kapal asosiasi sambil menyembunyikan wajahnya yang memerah. Di sisi lain Miu Lin hanya terkekeh melihat hal itu. Sampai sekarang, Miu Lin tidak pernah menganggap Jian Chen sebagai seorang yang di bawah umurnya mengingat sikap pemuda itu yang selalu dewasa, tetapi tingkah Jian Chen barusan menyadarkannya kembali bahwa Jian Chen tidak lebih dari seorang remaja belasan tahun. Dengan ketampanan tuan muda Jian serta kekuatan dan kekayaannya, tidak mengherankan dia mempunyai dua istri. Ah tidak. Bahkan bisa jadi lebih banyak dari itu. Jian Chen mempunyai semua aspek yang diidamkan para perempuan. Umumnya wanita memandang laki-laki dari 4 hal. Pertama fisik, kedua finansial, ketiga sosial dan terakhir intelektual. Setahu Miu Lin, Jian Chen mempunyai keempatnya. Tidak mengherankan kalau kelak pria itu memiliki lebih dari satu istri. Episode sebelumnya. Eps 267. Teknik pembunuh. Episode berikutnya. EPA 269. Klan Miu 69. Klan Miu. Tanpa Jian Chen atau Miu Lin ketahui, ketika keduanya sedang berada di ibu kota kekaisaran, klan Miu sudah mengalami kejadian yang mengejutkan. Ada sebuah kelompok pendekar asing yang berkumpul dan masuk ke sana. Jumlahnya sekitar ratusan dan boleh jadi lebih dari yang perkirakan.
Tidak diketahui dari mana pendekar-pendekar itu bisa berdatangan. Diikuti kejadian pendekar asing tersebut, tak lama kemudian ada peristiwa besar yang terjadi di dalam pemerintahan klan Miu, di mana semua tetua klan disekap dan dikurung di dalam penjara bawah tanah. Termasuk Miu Fan yang selaku ketua klan juga ikut di penjara. Miu Fan tidak menduga bahwa peristiwa kudeta akan terjadi pada klannya. Walaupun disebut penyerangan sebenarnya tidak terlalu tepat, karena penyerangan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh penduduk klan Miu sekitar. Sehari sebelumnya, diketahui bahwa kudeta ini terjadi karena adanya campur tangan dari tetua klan Miu itu sendiri yang berkhianat pada pemerintahan Miu Fan. Tetua yang dimaksud bernama Miu Xian, tetua paling sepuh yang sejak awal sudah tidak menyukai pemerintahan yang dipimpin oleh Miu Fan. Miu Xian secara diam-diam memasukkan para pendekar asing di saat klannya sedang melakukan perekrutan pendekar bayaran besar-besaran. Perekrutan yang dilakukan Miu Xian ternyata tidak sesederhana yang dilihat. Miu Xian bekerja sama dengan salah satu kelompok asing, di mana kelompok itu diketahui sebagai pendekar-pendekar dari Kekaisaran Qilin. Sebenarnya tidak masalah seberapa banyak pendekar Kekaisaran Qilin yang Miu Xian bawa ketika melakukan kudeta karena klan Miu memiliki banyak pendekar kuat di dalamnya, namun situasi tidak tampak sama dengan perkiraan mereka. Miu Xian ternyata membawa pendekar yang sangat tinggi dalam melakukan kudeta tersebut. Pendekar itu dapat dengan mudah mengalahkan pendekar alam langit yang klan Miu sewa semudah membalikkan telapak tangan. Satu persatu pendekar klan Miu kalah di tangan pendekar tingkat tinggi itu. Jika alam langit saja tidak berdaya melawannya, apalagi pendekar yang ada di tingkat di bawahnya. Hanya dalam beberapa menit saja pendekar kuat itu turun tangan. Klan Miu sudah berganti kekuasaan jadi yang baru. Para tetua klan tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuatan setinggi itu termasuk Miu Fan. Akhirnya mereka menyerah diri dan membiarkan Miu Xian jadi pemimpin klan. Miu Fan sadar melawan pendekar hebat di belakang Miu Xian tidak berbeda jauh dengan menghancurkan batu besar dengan melemparkan telur. Miu Fan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara bersama para tetua lain. Semua yang ada di kawasan pemerintahan kecuali para pelayan akan dimasukkan ke sel para tahanan. Pendekar-pendekar bayaran yang disewa klan Miu selama ini tidak dulu dipenjara karena mereka hanya bertindak karena uang. Dengan sedikit bayaran, pendekar-pendekar yang sebelumnya di bawah kaki klan Miu berubah jadi di pihak Miu Xian. Tentu saja mereka tidak sejahat itu. Umumnya pendekar bayaran tersebut menerima uang secara terpaksa karena mereka tidak mau dijebloskan ke dalam penjara. Terlebih para pendekar bayaran itu tidak mau ikut campur masalah klan Miu. Xian, kau bajingan. Hanya karena kekuasaan kau melakukan pembelotan pada klanmu sendiri. Salah satu tetua beranjak marah di dalam penjara saat Miu Xian sedang berkunjung. Miu Xian tertawa keras di luar jeruji. Kalianlah yang memaksaku melakukan ini, terutama kau Fan. Alih-alih membangun klan lebih kuat lagi, kau justru malah sibuk dengan perkembangan asosiasimu. Miu Fan menahan emosinya. Tangannya mengepal keras serta menatap tajam Miu Xian. Aku selalu menghormatimu sebagai tetua paling senior di antara kami. Aku mempercayakan pemerintahan klan Miu padamu saat aku tidak ada, tetapi kau justru melakukan ini padaku. Miu Fan tidak menutupi kekecewaan dan kemarahannya. Miu Xian tersenyum mengejek. Kau menyalahkanku. Salahkan dirimu karena telah percaya padaku. Miu Xian tertawa sebelum dia pergi dari sana.
Ia kemudian menuju tempat ruangan utama pemerintahan klan Miu berada. Terlihat di ruangan itu ada beberapa pendekar dari Kekaisaran Qilin. Dari kelompok pendekar mereka, ada yang duduk di singgasana paling tinggi dan mewah. Dia adalah pendekar paling kuat di antara semuanya yang sekaligus pendekar yang mengalahkan alam langit dengan begitu mudah. Belakangan Miu Xian mengetahui bahwa orang itu merupakan pendekar penting di Kekaisaran Qilin. Salah satu tetua kekaisaran yang ternama dan juga merupakan 10 jagoan terkuat di sana. Pendekar tersebut bernama Yang Tian, satu dari 7 tetua pilar dari pemerintah Kekaisaran Qilin. Dengan kekuatannya yang sudah berada di alam raja, menghancurkan klan Miu bukanlah hal sulit baginya, tetapi akan berbeda cerita jika ia menginginkan asosiasi serta sumber daya di dalamnya. Sebab itu Yang Tian bekerja sama dengan Miu Xian sejak beberapa bulan sebelum kudeta ini terjadi. Ia awalnya hanya menyamar sebagai pendekar bayaran klan Miu, tetapi rencananya berubah sejak mengenal karakter Miu Xian yang ingin jadi pemimpin klan Miu. Yang Tian dan bawahan-bawahannya membuat kesepakatan dengan Miu Xian. Yang Tian menginginkan asosiasinya sementara Miu Xian adalah klannya. Dengan begitu keduanya bisa saling bekerja sama. Miu Xian kemudian berlutut sesudah berada di hadapan Yang Tian. Dari ekspresi wajahnya pria berjanggut putih itu tampak ketakutan di dekat Yang Tian. Hal tersebut cukup diwajari karena Miu Xian sudah melihat kekuatan Yang Tian secara langsung. Tetua Yang, terima kasih karena berkatmu aku sekarang bisa jadi pemimpin dari klan Miu. Miu Xian berlutut penuh hormat pada Yang Tian. Tidak masalah. Itu adalah kesepakatan kita dari awal. Karena semuanya sudah terjalin, ini berarti asosiasi berada di tanganku sekarang. Apakah itu benar? Benar Tetua Yang. Kini asosiasi sudah jadi milikmu seorang. Miu Xian mengangguk cepat. Takut jika direspon lambat akan membuat nasibnya berbeda. Bagus. Kalau begitu untuk pertama-tama aku menginginkan resep pil khasiat tinggi yang kalian buat selama ini. Berikan semuanya padaku. Miu Xian terkejut. Meski terlihat mudah permintaan Yang Tian, namun mendapatkannya adalah hal berbeda. Resep-resep pil yang dibuat asosiasi sudah dibakar sejak pertama kali dibuat. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada yang mencoba menyalinnya. Akibatnya tidak ada yang tahu resep pil itu kecuali Miu Fan dan beberapa orang terdekatnya. Apakah ada masalah dengan permintaanku? Yang Tian mengerutkan dahinya ketika melihat reaksi wajah Miu Xian. Tidak begitu Tetua Yang. Aku bisa membawa resep-resep itu pada Anda, hanya saja aku membutuhkan waktu. Miu Xian kemudian menjelaskan kendalanya terkait permintaan Yang Tian. Aku akan menginterogasi ketua klan Miu sebelumnya agar mereka membuka mulut tentang resep pil tersebut. Hanya saja aku membutuhkan waktu untuk melakukannya. Miu Xian berharap Yang Tian memberikannya waktu untuk mendapatkan resep pil itu dari Miu Fan. Baiklah. Aku akan beri waktu untukmu mendapatkan resep itu. Jika kau gagal di waktu yang ditentukan, kau juga akan dijebloskan ke dalam penjara seperti yang lain. Yang Tian menatap dingin Miu Xian yang membuat pria itu berkeringat dingin dan mengangguk buru-buru. Episode sebelumnya. Eps 268. Meninggalkan ibu kota. Episode berikutnya. Eps 270. Kekuatan dua kekaisaran. Eps 270. Kekuatan dua kekaisaran. Setelah Miu Xian pergi dari ruangan utama klan, salah satu bawahan Yang Tian menghampiri dan berlutut di depan singgasananya.
Tetua Yang, apa tidak masalah dia memimpin klan yang telah kita kuasai ini? Bawahan itu mempertanyakan tentang keberadaan Miu Xian yang akan menjadi ketua klan Miu. Tidak masalah buatku. Sejak awal yang kita butuhkan adalah asosiasinya, bukan klannya. Tapi Tetua Yang, aku tidak mengerti. Jika kita bisa mendapatkan keduanya, kenapa harus mengambil salah satu? Bukankah lebih baik klan Miu berada di pihak kita juga? Aku mengerti maksudmu. Sebagai pendekar dari Kekaisaran Qilin yang hendak menjajah Kekaisaran Naga, mengambil klan Miu sebagai wilayah kita adalah hal wajar, tetapi situasi tidak sesederhana yang kau lihat. Yang Tian menjelaskan bahwa Kaisar Qilin akan menyerang Kekaisaran Naga di waktu yang sudah ditentukan. Selama itu belum terjadi, Kaisar Qilin tidak memperbolehkan pendekar-pendekar di kekaisarannya berperang terlebih dulu. Yang Tian kemudian mengatakan kalau sekarang ia mengambil alih pemerintahan klan Miu, klan-klan lain akan curiga dengan kedatangannya, apalagi klan yang sudah dikudeta ini mempunyai pengaruh besar di Kekaisaran Naga. Untuk saat ini kita biarkan tua bangka itu memimpin klan Miu sebagai kedok kita. Meski Kekaisaran Qilin kelak akan menguasai wilayah ini, tetapi sebaiknya kita tidak mengambil resiko untuk sesuatu yang tidak kita perlukan. Penjelasan tersebut membuat bawahannya mengerti. Memang sejauh yang mereka ketahui, kekuatan Kekaisaran Qilin tidak bisa disandingkan dengan Kekaisaran Naga yang cenderung lebih lemah. Sejak dulu Kekaisaran Naga selalu dipandang remeh oleh kekaisarannya. Jika bukan adanya asosiasi klan Miu, mungkin mereka tidak akan repot-repot berada di sini. Bawahan itu kemudian menanyakan sesuatu yang lain. Tetua Yang, menurut pria tua klan Miu itu, ada satu lagi tetua perempuan yang belum kita tangkap. Dia katanya sedang melakukan pertemuan dengan Kaisar Naga. Apa yang kita lakukan dengan tetua terakhir ini? Yang Tian memang sudah dikabari bahwa saat kudeta terjadi, ada tetua yang belum ditangkap oleh mereka karena tidak sedang berada di klannya. Tetua perempuan itu memiliki jabatan penting di klan Miu sampai Miu Fan harus mewakilkannya ketika pertemuan bersama Kaisar Naga. Untuk tetua itu aku sudah menanganinya. Aku memerintahkan kelompok Naga Ombak untuk menghadang perjalanan mereka saat kembali ke provinsi ini. Kelompok Naga Ombak. Bukankah mereka adalah kelompok elit kekaisaran yang hebat dalam bertarung di air itu? Bawahan itu terkejut setelah mendengar kelompok yang dikatakan Yang Tian. Kelompok Naga Ombak adalah kelompok bajak laut yang bekerja di bawah pemerintahan Kekaisaran Qilin. Biarpun disebut bagian dari kekaisaran, sebenarnya tindakan mereka cenderung ke hal yang kriminal. Jika bukan karena pemerintahan Kekaisaran Qilin memberikan uang yang cukup untuk mereka setiap bulannya, mungkin kelompok Naga Ombak sudah menjadi bajak laut terjahat di sana. Yang Tian mengangguk. Ia sudah menyuruh kelompok Naga Ombak untuk menghancurkan kapal asosiasi yang ditumpangi tetua perempuan itu beserta orang-orang di dalamnya. Yang Tian tidak mau ambil resiko lebih dalam. Ia lebih baik membunuh tetua tersebut daripada menangkapnya hidup-hidup yang bisa beresiko lolos dan melarikan diri. Lagi pula, andai ia ingin tetua perempuan itu tetap hidup, Yang Tian tidak yakin bisa melakukannya karena kelompok Naga Ombak yang diperintahkannya terdengar kejam di lautan. Mereka merupakan kelompok bajak laut terkenal dengan haus darah. Tuan muda, Anda terlihat tampan pagi ini. Hatiku sampai berdebar hanya dengan melihatmu. Seorang pelayan cantik menyambut Jian Chen ketika ia baru keluar dari kamarnya. Tuan muda, apakah Anda sudah sarapan?
Aku sudah membuat kotak makanan untukmu. Jika Anda mau, Tuan Muda bisa mengambilnya. Pelayan lain menyapa serupa, menawarkan kotak makanan pada Jian Chen. Hah? Sejak kapan kau bisa masak? Masakanmu selalu saja pedas dan tidak enak. Pelayan pertama mendengus keras melihat temannya membuat makanan juga. Enak saja. Masakanku itu enak. Lidah kau saja yang mempunyai selera rendahan. Kedua wanita itu sedikit bertengkar, saling tuduh dengan masakannya masing-masing. Jian Chen tersenyum canggung hanya dengan melihatnya. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia sudah disambut oleh dua pelayan gadis itu. Semenjak pelayan-pelayan itu mengetahui identitas Jian Chen yang tinggi di asosiasi, mereka jadi cenderung ingin mendekati Jian Chen apalagi mendengar bahwa ia seseorang yang belum menikah. Seperti sekarang, pelayan-pelayan itu sudah menunggu di depan kamar Jian Chen sejak dini pagi hari. Mereka berusaha menunjukkan daya tarik mereka pada pemuda 18 tahun tersebut. Sedikit dari mereka membawa kotak bakal makanan untuk diberikan pada Jian Chen. Karena selain paras yang cantik, para pelayan itu juga ingin menunjukkan sisi kelebihan mereka dengan masakan. Jian Chen tersenyum canggung ketika harus menyikapi para pelayan itu. Ia yakin wajahnya tidak setampan itu sampai membuat perempuan di sekitarnya tergila-gila padanya, tetapi setidaknya ia memiliki kesan lain sebagai seorang lelaki. Jian Chen hanya bisa menggaruk kepalanya sambil berusaha membebaskan diri dari keduanya. Ia mungkin bisa bertindak kejam pada musuhnya baik itu perempuan atau laki-laki, namun di depan para gadis yang seperti ini, Jian Chen tidak bisa tegas pada mereka. Beruntung pagi itu Miu Lin datang, membuat para pelayan itu berhenti bertengkar dan langsung membungkuk hormat padanya. Maaf mengganggu kalian, tapi bisakah aku berbicara pada Tuan Muda Jian? Miu Lin tertawa kecil melihat Jian Chen sebelum bertanya pada kedua pelayannya. Tentu Nyonya. Kami juga akan pergi setelah ini. Tanpa berbicara lebih jauh, dua pelayan itu langsung pergi dari sana. Tuan Muda Jian, sepertinya Anda sedang dalam kesulitan sebelumnya. Miu Lin menahan tawanya agar tidak menyinggung Jian Chen lebih jauh. Jian Chen tidak menjawab melainkan menghela nafas panjang. Sepertinya besok-besok ia harus keluar lewat jendela untuk keluar dari kamarnya. Keduanya beranjak ke tempat rekreasi. Karena kapal ini merupakan kapal asosiasi seutuhnya sehingga tidak ada pengunjung lain di sini. Miu Lin sudah menyediakan hidangan untuk sarapan pagi mereka. Tidak seperti biasanya Nona Lin mengajakku makan. Apakah ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Jian Chen duduk di salah kursi lalu memulai sarapannya. Miu Lin mengangguk. Tidak menutupi ada yang harus dikatakannya sekarang. Tuan Muda Jian, bagaimana menurutmu tentang peperangan dua kekaisaran ini? Mungkinkah kekaisaran naga bisa menang dan bertahan? Miu Lin langsung berbicara pada intinya. Gerakan sumpit Jian Chen terhenti seketika. Tidak menyangka gadis itu akan membahas tentang peperangan. Sebenarnya aku tidak yakin kekaisaran naga bisa menang melawan mereka meski telah mengalami kemajuan pesat beberapa tahun belakangan ini. Jian Chen menghentikan perkataannya beberapa detik. Terlihat berpikir sebentar. Bila aku asumsikan dalam bentuk persentase, kemungkinan menang kekaisaran naga melawan kekaisaran Qilin sekitar 30%. Di 30%. Miu Lin terbata-bata. Ia tidak menduga perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu berbeda jauh. Ya,
Tapi tetap saja menaklukkan Kekaisaran Naga juga bukan hal mudah bagi Kekaisaran Qilin sekalipun. Kenyataannya di dalam perang akan banyak sesuatu yang terjadi dan kadang bisa merubah situasi yang mustahil sekalipun. Jian Chen juga tidak mengetahui seberapa besar kekuatan musuhnya, namun yang pasti jika ia berasal dari sana, kekuatannya mungkin setara dengan 10 jagoan terkuat di Kekaisaran Qilin. Episode sebelumnya, EPA 269, Klan Miu. Episode berikutnya, EPS 271, Perubahan Lili.